acara webinar spesial Ramadan menjadi guru bintang. Ini benar-benar spesial karena orang-orang atau Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini pasti adalah orang-orang yang punya jiwa juang yang luar biasa, saya yakin. Karena ini di bulan Ramadan dan ini adalah saat kritis di mana kita diberikan apa ya, kekuatan kita mungkin sudah energinya sudah habis dan kita ingin istirahat, tapi Bapak Ibu berjuang dan ini insya Allah akan menjadikan pahala bagi Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Oke, tak lupa kita sampaikan juga salam dan salawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saya begitu berbahagia di webinar spesial Ramadan hari ini karena dari judulnya saja dari awal saya menerima menjadi moderator, menjadi guru bintang ini sesuatu yang tampaknya luar biasa dan saya penasaran karena saya adalah salah satu guru yang ingin menjadi bintang di hati murid-murid saya tentunya ya. Baik, saya akan perkenalkan di sini ada narasumber kita yaitu Bapak Dwi Susilo MPD. Ini saya takut salah baca nih ya. CIHC CHT itu ternyata adalah singkatan ya Pak Dwi ya. Pak Dwi tadi juga udah menyampaikan ini singkatan. Kalau saya searching itu Pak untuk hipnotis ya. Tapi ini ada singkatannya, CIHC itu adalah Certified Islamic Hypno Communication dan CHT itu Certified Hypnotherapist. Wah, luar biasa nih ya. Oke, dan saya juga akan bacakan profil beliau. Nama lengkap beliau adalah Bapak Dwi Susilo MPD, tadi saya bilang CHT, merupakan ASN di SMA Negeri 1 Cileles dan termasuk wakil kepala kurikulum dan prestasi beliau sudah banyak banget ini ya, saya bacakan masih mungkin ya, yaitu adalah trainer bidang pendidikan, lalu Erlas Pro Kreatif Indonesia, motivator public speaking, juga motivator smart parenting, juga penulis buku motivasi. Dan beliau juga mengikuti Google Master Guru Penggerak Angkatan 8 dan juga presentator terbaik seminar nasional di Untirta, juga juara 3 guru berprestasi dan juara 1 bulu tangkis ganda putra antar SKPD. Dan ternyata beliau juga adalah peserta terbaik dalam pelatihan DAI nasional di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan saya sebagai moderator, termasuk sebagai MC pada hari ini. Perkenalkan saya Wida Yulianti SPD dari SMA Negeri 1 Cikesal, Kabupaten Serang. Dan dengan berbangga hati saya persilahkan kepada Bapak Dwi atau dipanggilnya Mr. Dwi Batman ya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, silakan Pak Dwi. Oke, suara saya oke ya, terdengar dari tadi Bu Yati, Bu Ade, Bu Abid, suara saya oke kan tadi takut ngobrol sendiri. Oke, cantik Bu, kedengeran, mantap. Oke, Kedengeran baik. jelas. Dwi tadi, terima kasih. Ya, Pak Irfan. Baik, dipersilakan kepada Pak Dwi sekali lagi. Oke, Pak Bu Husnul. Hilang ya? Menghilang ya? Oh, terpental. Oke. Jadi ini pada hari ini nih saya juga dibikin penasaran karena beliau saya otak-atik nih mau ngomongin apa ini menjadi guru bintang gitu ya. Nah, menjadi guru bintang katanya menjadi guru dengan 5B tadi kalau nggak salah. Apa itu 5B? Pokoknya dibahas di hari ini. Jadi sepertinya memang bikin saya penasaran juga ya. Menjadi bintang dalam bayangan saya tuh awalnya ya kitanya sebagai public figure ya, bukan cuma menganggap diri sebagai guru ya.
kita itu memang di depan kelas itu adalah star ya. Kita itu adalah artisnya anak-anak gitu. Ya, minimal kan menarik bagi pemirsa, yaitu pemirsa murid-murid kita gitu di depan kelas. Agar mereka tertarik, mereka bangun ya, mereka tidak tertidur di depan kita dan bisa apa ya? Istilahnya bisa menikmati pertunjukan istilahnya. Oke, Pak Dwi udah masuk lagi ya. Oke, ini ada Pak Dwi bukan tadi? Apa keluar? Oke, Pak Dwi sudah gabung lagi nih. Ya, oke. Gimana Pak Dwi? Oh iya, standby Pak Dwi. Oke, sekarang pakai HP ya. Halo Pak Dwi, bisa langsung on open mic? Ya, pakai HP ya emang ya. Kita sudah 38 peserta, jadi ada 38 peserta. Ini Pak Agus ya, kayaknya lagi di ruang lab komputer ya, lagi sibuk nih mempersiapkan apa nih besok lagi ASN ya. Oke. Iya Pak Irfan nih udah angkat tangan nih. Sambil menunggu Pak Dwi. Boleh? Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Irfan? Pak Dwi masih cek-cek sound mungkin ya? Ya, tidak apa-apa. Oke Pak Irfan. Oh ya. Oke, ini kita masih tunggu sejenak. Pak Dwi sedang menyetel gadgetnya ya untuk dapat menyampaikan materi kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, it's clear sound. Oke, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya. Tapi jadi kebalik ya. Ya, pakai handphone. Yang di laptop masuk ya? Yang di laptop tadi yang keluar kali ya. Ada nggak nama Pak Dwi lagi? Bentar saya cek. Kita keluar aja yang di laptop. Oke. Sudah Bu, siap. Bismillah. Siap. Oke. Ini miring nggak tampilan saya? Miring Pak. Miring. Miring dari kita. Udah kalau begini? Aja. Berdiri aja kayaknya. Oke. Ya. Oke. Sementara pakai HP aja ya. Oke. Ya, betul. Nggak apa-apa. Siap. Oke Pak. Oke, kami persilahkan kepada Bapak Dwi Susilo untuk menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu menjadi guru bintang. Baik. Terima kasih Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya di persegi ini ya dari GCE Banten. Terima kasih memfasilitasi kita untuk bersilaturahim. Saya mengucapkan selamat datang, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga kita semua dalam kebahagiaan, kesehatan, dan keberlimpahan yang Allah akan hadirkan dengan cara yang mudah dan menyenangkan bagi hamba-hambanya yang bersyukur dan menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Baik, salam silaturahim. Kita akan bicara tentang menjadi guru bintang, dan ini satu tema yang unik. Sebagai kisah dulu, bahwa sampai detik ini saya menjalani profesi pendidik. Pada dulunya memang bukan cita-cita. Ini sedikit flashback dulu ya. Kenapa saya sampai menjadikan filosofi mengajar sebagai guru bintang? Karena riwayat pendidikan saya bahwa saya tidak berani menjadi seorang guru pada awalnya, karena bagi saya guru adalah profesi yang sangat mulia. Cita-cita saya dulu adalah seorang TNI kalau ditanya, anggota ABRI gitu. Tapi alhamdulillah seiring kecelakaan yang menimpa saya di waktu SMA, dan saya akhirnya terjatuh cinta pada kimia. Di SMA itu kimia rasanya seru sekali dan mudah gitu. Makanya saya waktu itu mendapatkan nilai terbaik juga di Eptanas waktu 97 ya. Kita masih zaman-zaman dulu Eptanas. Yeah. Bapak Ibu ini ada yang merasakan Eptanas ya, betul-betul nilai murni dan tidak betul. Ada pertolongan dari siapapun, murni hasil siswa. Dan itu seingat saya
dikaruniai nilai kimia 8,75 kalau biasa. Tinggi Itu ya satu Pak. rezeki sampai akhirnya saya mendaftar di UNS Solo dan diterima masuk perguruan tinggi negeri dan ternyata jurusannya pendidikan kimia. Nah, ternyata walau bagaimanapun arahnya ternyata menjadi seorang teacher. Nah, alhamdulillah. Nah, ini sebagai langkah awal saya mengajar adalah di Pondok Pesantren Latansa. Jadi saya hijrah dari Solo ke Banten karena sebenarnya niat saya belajar. Saya merasa belum pantas untuk menjadi pengajar, maka ada kesempatan di pesantren saya akan bisa belajar dan disitulah kebahagiaan saya muncul. Oh, ternyata mengajar itu membawa rasa happy yang luar biasa. Karena saya merasa tidak mampu apa-apa, belum bisa apa-apa, maka waktu itu saya diamanai sebagai teacher biologi, bahkan sebagai guru pengganti, bukan kimia. Kalau kimia mungkin sudah siap ya. Ini malah mengajarnya biologi lagi. Akhirnya saya belajar dengan beragam metode yang saya temukan, langsung saya praktekkan. Pokoknya baca buku tentang metode apapun saya praktekkan di kelas. Dan itu akhirnya menjadi satu kedekatan cinta pada anak-anak. Sampai saya membuat password, membuat tepuk, membuat kreasi-kreasi, dan salah satunya adalah Salam Smart and Fun. Ya, Bapak Ibu, sebagai prolog awal ini, izinkan saya menyampaikan salam smart and fun, yaitu salam cerdas dan ceria. Ya, jadi kalau saya menyapa siswa saya di kelas-kelas, bahkan di upacara dimanapun, ini passwordnya adalah smart and fun. Nah, maka kalau ini saya bilang GCE Banten, biar ada energi spiritnya, Bapak Ibu tolong dijawab dengan smart and fun. Oke, GCE Banten, Smart and smart and fun. fun. Ya. Oke, Smart and fun. karena ini filosofinya menjadi guru bintang, jadi kita enjoy Bapak Ibu. Hadirlah di kelas dengan nuansa kebahagiaan, dengan membawa energi positif bahwa kita akan menyinari anak-anak dengan cahaya bintang. Artinya kita bukan matahari, kita adalah sebuah bintang yang cahayanya sejuk dan ditunggu dan menghiasi kehidupan. Maka mendasari filosofi dasar kita sebagai seorang pendidik ini harus ditanya dulu. Maka penting untuk Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke materi, silahkan tulis filosofi mengajar Anda. Kira-kira kalau ditanya Bapak Ibu, apa filosofi mengajar Anda? Niat Anda mengajar itu untuk apa? Mohon dituliskan di kolom itulah sebagai kolom chat ya, sambil sharing-sharing awal dulu. Biar nggak ngantuk nih ya, di kolom chat ditulis nih silakan. Filosofi mengajar Anda apa? Masing-masing ya, ini filosofi Pak ya. Ya, filosofi mengajar. Iya. Niatnya gimana nih? Apa prinsipnya gitu ya? Prinsip dasar mengajar. Bu Winda sambil dibaca mungkin yang sudah masuk ada. Oke, iya, gembira Pak Agus bilang. Ada Ibu Abi, lanjut. Ibadah katanya Pak. Wow. Oke, keren. Lanjut. Ada Bu Siti Ismiah, bahagia katanya itu kuncinya. Oke. Bahagia, oke. Ada lagi, ayo tulis dong, biar nggak ngantuk nih ya, pikir-pikir apa nih? Tugas mulia. Siapa nih? Ibu Wiranda Wiwin. Oke. Terus ada lagi. Ya berikutnya ada Pak Bernardus, mengajar adalah jalan bermanfaat bagi orang lain Pak. Wah keren. Tuh. Lalu ada Ibu Dede, orang sukses adalah orang yang dapat menjadikannya orang lain lebih sukses. Wah, good leadership nih berarti ya. Ini Pak Dwi Septiani, menuntun murid untuk bahagia Pak. Wah, stupid. Kurikulum merdeka banget ya. Keren banget ini. Pak Hidayat ini filosofinya atas dasar kecintaan Pak. Cinta ya, love, luar biasa. Ada lagi nggak nih? Ayo, masih saya bacain. Ayo. Masih ada Bapak Ibu? Refresh dulu. Oke nih. Yang lainnya? Oke. Ada lagi nggak nih? Ayo. Apa nih? Filosofi dalam mengajar. Jadi apapun yang terjadi tuh prinsipnya dipegang teguh. Wah, Bu Nur Maila dia bilang interaksi. Itu ya, prinsip dasarnya atau filosofinya. Ada Bu Yanti ikhlas katanya. Oke. Feedback. Oke. Ada lagi yang lain yang mau dibacakan? Ini luar biasa nih. Bapak Ibu yang ikutan
Silakan tulis di kolom chat. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Tadi niat mengajar itu memang satu dasar penting. Filosofi mengajarnya penting sekali bagi kita karena dia akan menjadi ruh kita. Ruh kita dalam mendidik. Ini saya keluar dari sini, saya masuk ke laptop lagi. Oke, iya. Soalnya feedback, Pak. Oke, ini ada, saya bacakan lagi nih, ada Bu Oktiana menjadi inspirasi katanya. Tadi ada Bu Nurmaila udah ya, Bu Yanti juga udah. Ada Bu Komaria, filosofinya belajar kesabaran. Masya Allah, iya betul, benar. Wah, luar biasa nih filosofi-filosofi guru-guru mulia ini yang tadi dari tadi ya. Beneran ya, memang. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi filosofi mengajar intinya adalah niatan positif untuk mendidik, untuk berbagi, untuk menginspirasi kepada murid-murid kita. Artinya, kalau filosofi niatan kita benar, biasanya secara mentalitas kita akan tangguh dan siap akan menghadapi keadaan dan tantangan apapun. Jadi ini kenapa saya tanyakan di awal, karena ini yang dasar sekali dari ruh kita menjadi seorang pendidik. Kalau niat kita tulus ikhlas karena Allah, mendidik dengan sepenuh cinta dan ketulusan, maka insya Allah itu akan menjadi energi positif yang tidak akan lekang oleh waktu. Tantangan zaman kayak apapun, kita akan mendidik dengan sepenuh hati. Maka filosofinya, kalau izin saya menuliskan filosofi hidup saya adalah, mendidik adalah menunjukkan jalan-jalan kebaikan, memuliakan anak-anak peserta didik untuk menggapai impian dan cita-citanya dengan cara yang mudah dan menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Itulah filosofi hidup saya. Mengajar adalah membentuk tadi, juga merangkai kata-kata yang Ibu kirimkan, yang Bapak Ibu kirimkan juga tentang bagaimana kita mencintai anak didik kita dengan apapun potensi yang mereka miliki. Nah, oke. Terima kasih sudah menuliskan filosofi, maka kita akan masuk ke materi berikutnya. Apakah share screen saya sudah muncul, Bu? Oke, belum muncul Saya ya? belum lihat nih. Baik, nggak apa-apa. Baru akan proses Sambil kali ya. berproses. Untuk berikutnya, jadi Bapak Ibu, pijakan dasar niat kita benar. Belum muncul ya? Ya. Belum, Pak. Coba belum. ulang ya. Ya, dicoba share ulang. Ya. Wah, Pak, ada lagi nih yang ikut menuliskan nih, ada Bu Husnu. Bu Husnu Farida ini bilang filosofi untuk mengajar, jadikan guru sebagai suri teladan untuk potret bagi siswa, terus belajar, selalu ada koma, jangan ada titik, karena titik berarti selesai. Dan ada Pak Alfa nih, katanya filosofi adalah beribadah. Luar biasa. Ya, sedang menunggu Pak Dwi ya, sedang untuk share screen materi pada hari ini. Ya Pak ya, jadi kalau berdasarkan niat ya awal filosofi kita, jadi mau apapun yang terjadi nanti kita bisa menghadapinya ya sebagai tantangan. Gimana niatnya aja nih misalnya. Oke. Oke Bu Winda, baik saya lanjutkan dulu sambil berproses ini share screen. Oke, untuk berikutnya Bapak Ibu, jadi kalau kita tadi sudah memfilosofikan diri mengajar untuk sesuatu kerja yang mulia, jadi artinya akan muncul energi positif di dalam diri kita. Nah, untuk berikutnya, Bapak Ibu, ada namanya psikofundamental terapeutik. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang dia akan, saya punya 7 pertanyaan, dan nanti pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat, responsif. Boleh Bapak Ibu menyiapkan buku, boleh juga di kolom chat. Intinya ini harus action pertama. Jadi apa yang muncul di pikiran tolong langsung dituliskan. Ya, ini
akan menjadi sesuatu yang manfaat kalau Anda responnya langsung. Oke, Bapak Ibu, mohon disiapkan diri. Kalau ada kertas di sekeliling, lebih baik ditulis di kertas, di buku, dengan bolpen atau dengan itu. Ya, saya kasih waktu sekitar beberapa detik. Mungkin sudah siap ya. Ada 7 pertanyaan penting. Ini psikofundamental terapeutik. Pertanyaannya penting, jawaban Anda akan mencerminkan nanti diri Anda, termasuk juga menjadi solusi terapi bagi energi psikologi kita. Oke, siap? Oke, Bapak Ibu siap ya? Siapkan ya? Tulis atau langsung ketik di kolom tulis. Boleh. Kalau darurat di kolom chat boleh. Oke, siap. Baik. Langsung tulis tadi ya, 7 pertanyaan. Oke. Ya, 7 pertanyaan. Langsung tulis. Pertama, Bapak Ibu sebutkan kelebihan Anda. Sebutkan kelebihan Anda dalam bidang apapun, bahkan tidak hanya urusan mengajar saja, bukan urusan pendidikan saja, apapun kelebihan Anda, tuliskan sebanyak-banyaknya. Oke, saya kasih waktu 30 detik, silakan langsung tuliskan. Oke, Bapak Ibu, sudah? Oke, saya anggap sudah. Pertanyaan kedua, langsung dijawab ya, Bapak Ibu, langsung dijawab. Silakan dijawab. Yang singkat-singkatnya saja atau detail silakan. Oke. Yang kedua, sebutkan sebanyak mungkin kelemahan Anda, kelemahan-kelemahan yang Anda miliki. Oke. Saya sudah menulis ya. Saya tulis di kertas sendiri. Oke, lanjut ya. Rame, semakin ramai, 64 orang. Alhamdulillah. Ya, yang baru bergabung ini nanti jawab cepat ya. Pertanyaan dijawab cepat, nggak pakai mikir lama. Nggak pakai lama. Udah pertanyaan ketiga nih Pak sekarang ya. Tadi ya, silakan yang baru gabung sudah pertanyaan itu ya. Pertama, sebutkan kelebihan Anda. Yang kedua, sebutkan kelemahan Anda. Yang ketiga, ini adalah tahun 2023. Tanggalnya adalah 28 bulan Maret. Dalam waktu 5 tahun ke depan, kira-kira Anda akan berada di mana dan bersama siapa dan sedang apa? Silakan Bapak Ibu tuliskan. 5 tahun ke depan berarti tahun 2028 Anda akan berada di mana dan sedang apa di perkiraan ini di tanggal 28 Maret yang akan datang. Saat ini kan Anda sedang webinar. 4 tahun ya, jadi bayangan ya. Pengennya 5 tahun lagi gitu ya. Oke. Sudah? Pertanyaan keempat. Pertanyaan 4 ini pertanyaan yang disenangi. Artinya kalau dapat orang akan senang. Jika Anda dikarunia Allah hadiah atau uang sebesar 5 miliar, kira-kira Anda mau pakai untuk apa saja? Miliar untuk apa saja Anda gunakan? Poin-poin besarnya saja, totalnya adalah 5M. Anda akan gunakan untuk apa? Silakan Bapak Ibu. 5M untuk dipakai apa saja? 5M Pak. Tulis detail dengan tadi apa? Detail. Sampai jumlahnya 5M. Oke. Sudah 4 ya berarti Bapak Ibu. Kita akan masuk ke pertanyaan ke-5. Oke. Ingat semakin detail semakin baik. Ya. Oke, pertanyaan ke-5. Tuliskan orang yang Anda benci atau murid yang Anda tidak senangi. Kalau Anda malu menulis namanya, tolong tuliskan
inisialnya saja. Inisialnya aja. Ya, silakan. Ini wajib ada isinya ya Bapak Ibu ya. Silakan. Waduh. Benci ya Pak. Tuliskan murid atau orang atau yang Anda benci, yang Anda tidak senang gitu. Atau Anda sakit hati atau Anda kecewa Pak. Pokoknya kalau itu inisialnya juga boleh. Silakan. Inspirasi kehidupan Anda dan syaratnya Anda sudah bertemu langsung ya. Di dunia ini ada orang yang menginspirasi kita, bukan tokoh, bukan yang di jauh, tetapi yang Inspirasi. betul pernah berinteraksi dengan Anda dan memiliki jasa untuk kesuksesan Anda. Oke. Siapa orangnya? Silakan Anda tulis sebanyak mungkin. Banyak. Oke, sudah 6 ya Bapak Ibu. Ya, Pertanyaan ke-7, ini terakhir, apa yang Bapak Ibu senangi ketika mengajar? Suasana, silakan Anda tuliskan. Sudah 7 ya Bu ya? Oke, alhamdulillah banyak responnya ini, banyak respon. Terima kasih. Bapak ulang pertanyaannya. Oke. Yang keberapa Bunda? Yang ketujuh, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah suasana seperti apa yang Anda senangi ketika mengajar di kelas. Suasana yang bagaimana yang Anda senangi ketika mengajar di kelas Bapak Ibu? Silakan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, sudah rata-rata sudah menjawab. Baik, ini akan kita bahas, apa yang coba kita kupas, apa makna dari fundamental psikoterapeutik ini. Pertanyaan ini adalah mendasari hal-hal penting yang nanti akan kita lakukan terkait dengan jawaban kita. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu tolong berikrar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah saya. Dengan apapun kekurangan dan kelebihannya, saya telah tuliskan diriku pada hari ini. Saya memperbaiki jika Saya sudah hal yang dan kekurangan. intinya ikrarkan bahwa ini saya saat ini adalah seperti ini. Kalau saat ini mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, saya siap belajar dan memperbaiki diri. Oke. baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengucapkan dan itu. Bentar ya. Baik. Nah, sekarang kita akan kupas dari pertanyaan pertama. Bapak Ibu yang menuliskan lebih, adakah yang menuliskan lebih dari 10 kelebihan? 10? Ada? Saya cek di ini ya. Ada responnya, ada yang lebih dari 10? Mana ya? Ada yang dari 10? Ria. Oke, jadi Bapak Ibu ini prinsipnya gini. Ini prinsipnya, pertanyaan satu, lebih banyak melihat sisi baik positif diri kita. Jadi kalau nomor 1, usahakan kalau kurang dari 8, Anda sempurnakan jadi 8 atau lebih. Karena kita kalau melihat diri kita dengan cara pandang positif, melihat banyak hal kelebihan di diri kita, maka energi positif kita akan muncul. Energi positif, energi kepercayaan diri, optimisme itu akan muncul. Itu akan berbanding terbalik kalau kita terlalu banyak melihat kelemahan. Jadi ini saya pakai teori Pareto, Bapak Ibu.
Kalau Anda melihat kekurangan, cukup 2 saja. Jadi yang nomor 2, kekurangan itu kita memang banyak, tetapi jangan terlalu dijadikan fokus. Maka cukup tuliskan 2 kekurangan, sementara kelebihan minimal Anda tuliskan 8. Jadi energi kita insya Allah 80% akan confident. Saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa karaoke, saya tidak bisa mungkin seni musik, tidak bisa banyak, tapi saya bisa ilmu motivasi, saya bisa public speaking, saya bisa main magic sulap, saya bisa hipnoterapi, saya bisa teknik skill untuk mountaineering, saya bisa main bulu tangkis. Jadi artinya nomor 1 dan nomor 2 ini penting untuk diajarkan kepada, termasuk ibu tolong diajarkan ke anak didik, cara memandang diri kita secara positif adalah lebih banyak memunculkan hal-hal baik, hal positif yang kita miliki daripada yang kita tidak miliki atau kekurangan-kekurangan kita. Nah, itu prinsip dasarnya. Jadi filosofi soal nomor 1 dan 2 adalah bagaimana kita memandang sisi diri kita, personality kita adalah pribadi yang positif, optimis, percaya diri. Nah, itu akan muncul ketika kita lebih banyak menuliskan sifat-sifat positif. Ya, Bapak Ibu, hukumnya adalah hukum Pareto 80/20. Jadi kelebihan cari sebanyak mungkin, syukur-syukur sampai 8, kekurangan cukup tuliskan 2 saja, dan itu adalah ajang untuk bersilaturahim, bersinergi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain. Oke, Bapak Ibu clear ya? Nomor 1, 2, silakan nanti direvisi. Kalau yang kurang nomor 1-nya ditambahin, kalau nomor 2 terlalu banyak dihapus saja, disilang, cukup sisakan 2. Oke, clear? Deal nomor 1 dan 2 selesai. Sekarang kita bahas nomor 2, nomor 3. Nomor 3 tadi apa Bapak Ibu pertanyaannya? Nomor 3 tadi kita bicara tentang masa depan 5 tahun impian lagi. Ya. Nah, itu adalah the power of dream. Kenapa saya tanyakan 5 tahun ke depan Anda akan apa, ada di mana secara detail? Kalau Anda tanya kepada murid Anda, maka dia akan menggambarkan setelah lulus saya akan jadi apa. Misalkan dia kelas 2, 3 tahun lagi saya mungkin kuliah di mana. Artinya ini memframing pikiran kita untuk mengungkapkan cita-cita. Jadi secara tidak langsung Anda menjawab nomor 3, Anda akan sudah menuliskan cita-cita dan impian Anda. Maka ini penting juga kita memandang masa depan dengan optimisme dan semangat. Salah satunya adalah menulis impian-impian kita. Salah satu contohnya tadi adalah dream mapping 5 tahun ke depan. Anda boleh menuliskan 10 tahun ke depan, nanti boleh dirinci lagi bahwa target-target saya tahun 2023 ini apa saja. Itu adalah ilmu dream mapping. Mungkin nanti suatu saat kita bisa diskusi lebih detail, tapi polanya adalah tuliskan impian sedetail mungkin. Semakin detail, semakin spesifik, dia akan mudah untuk menjadi kenyataan dan mewujud dalam diri kita. Karena dalam hukum law attraction, bahwa apa yang kita yakini terjadi pada diri kita dengan detail, biasanya betul-betul akan terjadi. Nah, itu adalah the power of dream, kekuatan membangun impian. Dan kita sebagai pendidik harus tetap memiliki impian Bapak Ibu. Impian karir juga Anda boleh tuliskan. Kalaulah kita mungkin saat ini sebagai guru, mungkin sebagai wali kelas, mungkin sebagai kepala lab, sebagai kepala komputer, sebagai wakasek, sebagai kepala sekolah, atau apapun pengawas, atau Anda boleh tetap menuliskan cita-cita, karena itu akan menjadi energi semangat kita bekerja. Oke, Jil Bapak Ibu ya, pertanyaan nomor 3 manfaat ya. Silakan yang boleh di-share ke murid-murid Bapak Ibu ya. Oke, yang keempat. Yang keempat, Bapak Ibu kita tanya tadi adalah tentang uang ya. Keempat uang tadi. Ya betul. Nah, 5 miliar. Iya. 5 miliar ini kadang ada orang yang kaget, ada orang yang biasa saja, ada orang yang bahkan ABA, impossible. Kalau Anda tidak antusias terhadap uang, maka uang juga tidak antusias kepada kita. Jadi, hukum uang itu akan mencari orang-orang yang memang antusias kehidupannya, dan salah satu energi antusiasme adalah berbagi manfaat. Ya, Bapak Ibu, ini gaji kita bisa sama struknya, tetapi keberkahan berbeda. Ya, Bapak Ibu, keberkahan hidup tidak sebanding dengan nominal gaji yang dikirim di rekening, tapi sebagaimana manfaat uang di rekening Anda untuk siapa. Maka ini kita belajar Bapak Ibu, asset allocation. Asset allocation, Bapak Ibu, bagaimana manajemen keuangan. Tidak punya uang tidak masalah, tetapi tidak bisa memanage uang itu masalah besar. Dan di Indonesia, financial cohesion skornya rendah banget. Skornya rendah banget, kita perlu mengajarkan kepada anak kita, diri kita dulu, anak kita,
kemudian anak-anak didik kita bagaimana mengelola keuangan. Dimulai dari memanage uang saku, dimulai dari memanage gaji-gaji kita, pendapatan kita, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Bahkan harus bisa investasi, bisa sedekah, bisa berbagi, dan Anda happy. Ya. Jadi tolong nikmati uang dengan baik, dialokasikan. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya tadi 5M. Kalau Anda menuliskan di kertas saja tidak bisa, maka kita akan jauh untuk mendapatkan uang itu. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita kalau ada uang itu dialokasikan untuk hal sosial, positif, manfaat, memberikan orang lain manfaat, kebaikan-kebaikan, maka uang itu insya Allah Allah mudah hadirkan untuk kita. Oke Bapak Ibu, itu belajar tentang financial question, kecerdasan finansial, bagaimana mengelola keuangan. Nah, ini sebagai kisah, saya alhamdulillah punya putra kelas 3 SMP, sekarang di pondok pesantren, dan dia seusia baru 14-15 tahun. Alhamdulillah kemarin sudah mendaftar haji dengan uang tabungannya. Ini hasil saya belajar mendidik anak saya untuk bagaimana dia aset alokasi, menyimpan uang kelebihan dari uang saku, dari apa, belajar bisnis kecil-kecilan, jualan macam-macam makanan kepada teman-teman di sekolahnya waktu SD. Dia kalau ada ya, lomba-lomba dia dapat juara, kemudian disimpan menjadi emas, dititipkan ke uminya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sudah bisa mampu membayar ongkos naik haji, satu porsi haji dengan tunai tanpa hutang. Itu hasil dia nabung, bahkan tabungannya melampaui. Bapak Ibu, termasuk aset alokasi ini investasikan dalam emas. Emas ini salah satu nilai yang intrinsiknya selalu tetap, dia tidak akan berubah zaman apapun. Nilai emas mungkin setara kalau kita bayar haji sekarang itu 29 gram. Dan nanti akan sama, nanti mau inflasi kayak apapun nilai emas tetap akan menjadi rujukan nilai yang itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Ini financial question ini penting diajarkan untuk mengaset alokasi. Jadi kalau ngasih uang saku, ngasih apa ke anak-anak, diatur nak, kau harus tetap punya. Jadi ketika akan jajan-jajan sendiri tidak harus selalu minta ke abi dan umi atau bi. Nah ini penting juga anak-anak siswa kita, kamu dikasih uang orang tua berapa, belajar aset alokasi. Ada yang untuk kita nikmati, ada untuk mentraktir diri kalau kita berhasil melakukan sesuatu, ada juga untuk berbagi kepada orang lain, ada juga yang untuk investasi. Itu mudah-mudahan menginspirasi. Question keempat. Sekarang pertanyaan kelima. Baik, pertanyaan kelima Bapak Ibu. Tadi kita bicara tentang hal orang yang siswa yang kita benci. Adakah Bapak Ibu? Kalau nomor 5 ini Bapak Ibu sempat menuliskan satu inisial A, B, C itu siapa? Satu orang saja ada dalam kamus kehidupan seorang guru yang dia benci, murid yang dia sebelin, murid yang dia istilahnya cemooh atau apa, maka mohon maaf Anda harus beristighfar lebih dari 100 kali. Ini pantang bagi kita, seorang pendidik guru bintang masih membenci murid kita. Justru rangkulah dengan pelukan cinta. Artinya datanglah dengan sepenuh cinta kepada anak-anak, bahkan yang senakal-nakalnya apapun, panggillah dengan panggilan kasih sayang, ajaklah bicara empat mata, ajaklah dia curhat untuk masalah-masalahnya. Jadi temukan hubungan khusus Anda kepada murid-murid. Dan ini saya coba lakukan, saya pantang membenci siapapun, bahkan senakal-nakalnya siswa saya, alhamdulillah, kalaupun saya hukum, saya kasih tindakan, saya kasih apa, mereka enjoy dan tersenyum berbagi. Karena saya membangun hubungan dulu, hubungan interpersonal yang nyaman, bahwa apapun yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Anda, untuk kebaikan siswa-siswa saya. Jadi mereka dalam kadang-kadang permainan game apa, kalaupun ada reward and punishment, dihukum yang seru-seru itu, mereka enjoy. Melakukannya dengan enjoy sepenuhnya. Nah, jadi itu salah satu pertanyaan nomor 5 tadi penting, pantang untuk kita sakit hati, benci, kecewa, dan itu kepada siapapun. Karena semakin Anda cepat merilis emosi-emosi yang ada dalam hati kita, Anda akan mudah hidup bersyukur, berbahagia. Jadi Anda datang ke sekolah dengan penuh semangat dan menginspirasi. Itu Bapak Ibu ya. Mohon dicoret kalau ada di nomor 5, harus dihapuskan, dibersihkan. Dan kalau betul-betul menulis, tolong banyak-banyak istighfar. Ya, terima kasih. Semoga ini menginspirasi. Nah, sementara pertanyaan ke-6 Bapak Ibu, saya tanyakan tadi adalah orang yang menginspirasi
yang betul-betul Anda pernah ketemu langsung. Saya misalkan terinspirasi dengan guru saya Bapak Supardi, guru kelas 4 SD. Saya seneng waktu itu diajar beliau, kadang pulang lebih awal, siapa yang bisa jawab pertanyaan, benar semua ulangan kayak gitu. Kemudian kalau ada aksi-aksi itu beliau senang. Saya merasa happy, terinspirasi dengan beliau. Dan guru-guru kimia saya di SMA, Bu Sri Utami itu juga yang menginspirasi saya untuk senang kimia dan menjadi cinta. Kemudian dosen saya juga. Artinya banyak. Jadi Bapak Ibu, semakin kita membangun hubungan baik terhadap orang, rasa syukur, insya Allah ini sesungguhnya menjadikan tanda kutip nama kita akan dikenang anak kalau kita adalah menjadi pendidik yang inspiratif. Tidak masalah anak tidak paham materi tentang kita, tapi jangan sampai anak kecewa dengan energi positif yang kita miliki. Artinya hadirnya kita itu problem solver. Anak-anak itu merindukan hadirnya kita di kelas, enjoy seru-seruan. Materi pun belum sepenuhnya paham, nggak masalah, kita ulang lagi, kita review lagi. Tapi intinya hadirlah dengan sepenuh cinta tadi, maka ini akan menjadikan inspirasi. Jadi anak-anak lulus itu ingat pada kita karena inspirasi dan kebaikan yang kita lakukan. Dan mereka tidak harus meneruskan ilmu yang kita ajarkan. Bisa jadi mereka profesinya lain, no problem. Tapi kita support mereka untuk sukses. Itulah yang utama. Oke Bapak Ibu, yang ke-7 yang terakhir, saya tadi tanya Bapak Ibu, apakah kondisi kelas yang Anda senangi? Tentu kita senang kelas yang nyaman, energi, kolaboratif, kemudian kerjasama yang baik, anaknya aktif, itu adalah kelas-kelas istimewa. Tapi Bapak Ibu, secara mental kita harus siap dengan kelas yang apapun, bagaimanapun kondisinya. Maka tugas kita justru merubah keadaan, bagaimana kelas yang awalnya jumut, ngantuk, jadi ekspresif, ceria. Nah, tugas seorang pendidik guru bintang adalah seperti itu, yang menjadikan inspirasi. Anak-anak yang suntuk, masuk kita jadi fresh lagi, semangat. Nah, itu kalau kita bisa merubah suasana dan keadaan, atau kita bisa menikmati setiap suasana dan keadaan adalah suatu keadaan yang baik, yang positif, yang menginspirasi, maka nanti kita akan mudah memanajemen kelas. Nah, salah satu teknik manajemen kelas Bapak Ibu, biasakan hadir kelas duduk di awal itu dengan berdiri di tengah center of class. Ini memberikan sinyal kepada anak-anak bahwa kita hadir sepenuhnya di kelas itu dengan sepenuhnya diri dan pribadi kita hadir bersama anak. Jadi sapa mereka dengan senyum dan kelembutan, keceriaan. Nah, untuk itu saya ajarkan tepuk sukses Bapak Ibu. Biar ini untuk sekaligus praktek di kelas, kita masuk, datang di depan, kemudian password awal, salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak siapa, kemudian doalah yang tulus. Nah ini silakan nanti praktekkan, saya sering sekali didoa di depan kelas, di forum-forum seminar, webinar di itu, sambil kita awal berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kebahagiaan, kesehatan, kecerdasan dan kemudahan dalam belajar bagi diriku, bagi siswa-siswa yang hadir di tempatku, bagi semua peserta webinar yang hadir siang ini, dan jadikan inspirasi kebaikan muncul di kelas ini, di webinar ini, untuk bisa dipraktekkan di kehidupan nyata. Amin ya rabbal alamin. Nah ini penting Bapak Ibu, mengawali dengan doa tulus ikhlas, munajat kepada Allah, karena sesungguhnya kita tidak mampu apa-apa, tapi Allah lah yang mampukan kita untuk bisa berbagi dengan anak-anak. Nah itu penting. Nah setelah itu bawa tepuk sukses. Mari ajarkan tepuk sukses, nanti boleh dipakai. Ini kreasi saya dan saya sudah sering share. Tepuk sukses, cerdas, ceria, semangat. Ya, passwordnya Bapak Ibu saya ulang, cerdas, ceria, senyum, semangat, getaran putaran, sukses,
untuk kebersamaan terakhir itu kita, karena kita adalah kebersamaan dalam kelas, sukses anak, sukses diri kita, sukses semuanya. Oke, coba praktekkan Bapak Bu Winda, coba dipandu. Diulang dulu Yang Pak, masih- diulang dulu. Oke, siap. Ya, siap. Cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Oke, silakan Bapak Ibu yang on cam, silakan on cam ya. On cam dulu. Oke, siap on cam dulu ya. On cam dulu dong. Cerdas, ceria, semangat, sukses. sukses. Diselingi tepuk 3 kali ya. Ya. Oke, siap. Tepuk sukses. Cerdas, ceria, semangat, Sukses untuk kita. Jadikan energi baik. Oke. Cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Oke, bisa Bapak Ibu ya, silakan dipakai di kelas-kelas Anda dan biarkan menjadi inspirasi anak-anak untuk semakin sukses dan ceria. Ya, cerdas, ceria, semangat, sukses, itu kita. Ya, yang terakhirnya itu kita. Setelah itu boleh tepuk tangan bareng-bareng ya. Oke, clear ya. Terima kasih. Bu Winda, saya sampai jam berapa ini? Ini sampai jam 3 Pak. 6 menit lagi berarti. Sampai jam 3 baru nanti sharing-sharing ya, nggak apa-apa ya? Oke, siap. Saya sempurnakan nanti ya. Oke, saya tambahkan dulu. Nah, karena tadi saya menyimpan ini mungkin karena saya seringnya Zoom aja ya. Ternyata tadi mungkin ada sedikit trouble di Google Meet-nya enggak itu ya. Ya, no problem. Tapi saya kira mudah-mudahan tetap menginspirasi Bapak Ibu. Nanti bisa sharing-sharing lain waktu. Nah, saya tadi sudah sampaikan ke Bu Winda tanya-tanya. Saya punya tip 5B. Apa itu 5B? Jadi untuk menjadi guru bintang ini Bapak Ibu, kita perlu menginstal diri kita dengan 5B. 5B itu apa sih? Jadi yang harus ada dalam diri kita adalah 5B. B yang pertama ini yang paling menjadi dasar kebahagiaan, yaitu bersyukur. B yang pertama adalah bersyukur. B yang kedua adalah bervisi. B yang ketiga adalah beraksi. B yang keempat adalah bersinergi. B yang kelima adalah bertawakal. Ya, kita akan coba kupas 5B. Pertama adalah bersyukur. Jadi Bapak Ibu untuk kita sampai di fase seperti ini harus kita syukuri. Jadi Bapak Ibu, fase kita sebagai pendidik saat ini harus disyukuri dengan sepenuh hati bahwa ini adalah anugerah dari Allah, semacam amanah yang ditugaskan kepada kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka bersyukurlah, menjadi pendidik ini bersyukur, bahkan pahala jariahnya akan mengalir terus. Satu hadis dijelaskan dalam mafhumnya, barang siapa mengajak kepada kebaikan dan diikuti orang lain dengan amal kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang kebaikan dilakukan orang lain tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan. Inilah filosofi jariah. Jadi jariah guru, amal jariahnya akan besar. Kalau Anda menjadikan siswa kita berhasil sukses dalam hal akademik maupun non-akademik, karirnya, dalam spiritualitasnya, dalam karakternya, merubah akhlaknya, maka sesungguhnya Anda sedang menabung kebaikan yang luar biasa. Dan ini kemuliaan dari Allah, kita diberi ruang dan waktu untuk mengekspresikan diri kita berbagi kepada anak-anak didik kita. Maka kalau ini ada dalam diri kita bersyukur, energi kita mengajar akan tinggi, meskipun bulan Ramadan masuk 8 jam, 10 jam, kita tetap enjoy berbahagia datang ke kelas dengan senang. Saya tadi 8 jam Bapak Ibu, sampai 15 menit sebelum masuk saya ada di kelas menyapa mereka dengan keceriaan. Itu satu inspirasi positif yang mudah-mudahan Bapak Ibu dapatkan. Jadi bersyukur. Termasuk kemarin kalau Bapak Ibu saya pernah ketemu Pak Mario Teguh 2 kali. Di Metro TV ikut Golden Voice dan langsung live. Saya dapat satu hal kemarin yang dari inspirasi beliau juga. Jangan mengeluh tentang pekerjaan.
Bapak Ibu, kalau Anda saat ini diamanai sebagai pendidik, sudah dapat fasilitas dan lain-lain, bersyukurlah. Jangan mengeluh tentang pekerjaan. Bahkan untuk detik-detik ini ribuan orang tidak punya pekerjaan, Bapak Ibu. Jadi salah satu cara bersyukur adalah memandang dunia dengan orang yang di bawah kita. Tapi kalau urusan ibadah ukhrawi, akhirat, pandanglah yang lebih khusyuk dari kita, lebih banyak ibadahnya sehingga kita semakin bersemangat. Demikian Bapak Ibu, itu B yang pertama adalah bersyukur. Nah, saya masuk yang B yang kedua adalah bervisi. Jadi Bapak Ibu jangan menutup diri dengan visi-visi, impian-impian masa depan jangka panjang. Kita masih di usia yang produktif, berapapun usia kita, masih mengajar, bahkan nanti kalaupun nanti purna tugas, tetap bikinlah aktivitas yang positif, rancanglah masa depan. Punya visi itu berarti punya gambaran. Oh, saya ingin merubah anak-anak, target saya siswa-siswa seperti ini karakternya. Oh, kalaupun nanti di visi kita di keluarga merubah bagaimana suasana di rumah, visi kita di masyarakat bagaimana turut andil serta. Nanti jangan melupakan visi, tuliskan impian-impian Anda sebanyak mungkin untuk memberikan manfaat. B yang ketiga adalah beraksi, Bapak Ibu. Dalam beraksi ini ada ilmunya JAT, jujur, amanah, tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu lakukan tugas dengan jujur, amanah, tanggung jawab terhadap bidang-bidang yang kita ditugaskan dengan amanah. Patokan kita adalah yang menilai Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Maka kalau gitu kita tidak perlu diawasi oleh siapapun karena kita bertanggung jawab, karena ini merupakan tugas mulia, dan ini kalau sudah masuk dalam karakter kita tidak akan risau dan tidak akan pusing, tidak akan beban. Kehidupan kita nyaman dan enjoy. Jadi beraksi dengan sepenuh cinta. Nah, dalam beraksi juga tadi jujur, amanah, tanggung jawab. Jadi pegang kendali, jujur, amanah, tanggung jawab. Kemudian B yang keempat adalah bersinergi. Jadi Bapak Ibu, ini era kurikulum merdeka, era belajar berbagi, era berkolaborasi, maka ini salah satunya kita hadir di sini juga berkolaborasi. Saya siap secara personal, saya senang sekali. Misalkan tadi malam saya harus mengisi di masjid mana itu, saya memang senang bersafari, senang bersilaturahim, senang berbagi. Sejauh ilmu yang saya punya manfaat, maka saya siap. Saya Mr. Batman. Saya kalau di sisi anak-anak, saya punya topeng Batman, saya punya kostum Batman, saya bahkan punya sayap. Kalau saya lagi mendongeng, saya tampil betul-betul ala Batman, dan saya bisa main sulap di sana. Ya, jadi artinya all out lah Bapak Ibu di bidang yang kita diamanahkan. Kemudian jadilah diri yang bermanfaat. Berkolaborasi, sinergi dengan siapapun, jadikan silaturahim sebagai sesuatu yang terakhir. Bapak Ibu, B yang terakhir ini bertawakal. Setarnya bersyukur atas karunia Allah, terakhirnya tetap kita tawakal Bapak Ibu, kita berendah hati, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jadi kita bismillah dengan tawakkaltu 'ala Allah. Hasil jadi biar kita tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak sedih, maka kalau ikut perlombaan, ikut seleksi, ikut apapun, kalaulah Allah belum kehendaki, terimalah dengan tawakal. Tetap perbaiki diri lagi, dan tetap bersemangat. Nah, itu di antara 5P pas pukul 15.00 saya selesaikan materi dan saya siap berdiskusi dengan Bapak Ibu. Silakan Bu Winda dipandu untuk sesi diskusi.